Kali ini kita masuk ke segmen DTM Bercerita. Di DTM Bercerita ini kita akan membahas nostalgia alumni-alumni dari DTM, mulai dari mereka masuk kuliah, terus kegiatan perkuliahan, organisasi nongkrong, sampai mereka lulus. Istinya mereka cerita apa yang mereka alami sampai mereka lulus. Jadi untuk di segmen pertama kali ini kita kehadiran satu orang alumni DTM dari angkatan 2020. Please welcome Mas Habib. Mas Dirman. Alhamdulillah. Mas Habib sehat? Mas Habib sehat. Mas Dirman gimana, sehat? Alhamdulillah. Nih, haus Mas Habib ini. Gimana? Mau minum apa Mas Habib? Enaknya ini kayak kopi. Kopi ya, ini kita take malam kebetulan. Kebetulan malam dan hujan. Hujan, oke. Kopi. Mau kopi ya, biar ntar dulu. Kalau gitu, nanti kita pesen kopi ya, biar datang. Oke, biar enak ngobrol ya. Kita mulai dikit ngobrol nih. Berarti Mas Habib ini lulusan tahun berapa Mas? Tahun 2020. 2020, baru lulus tahun 2024 kemarin. Kebetulan alumni termuda saya nih, Mas. Alumni termuda, masa sih? Yoi. Oke, berarti Mas Habib ini setahun berapa ceritanya dulu. Mas Habib ini punya jabatan yang dia emban seumur hidup sebagai ketua angkatan dari DTM 2020. Gimana Mas Habib, boleh ceritain nih awal-awal masuk DTM dulu nih, kenapa nih? Angkatan 2020 kan saya, Mas ya? Ya. Kebetulan waktu saat itu COVID-19 ya. Jadi lockdown. Jadi kalau mungkin ada teman-teman senasib juga yang angkatan 2020 masuk kuliah, itu benar-benar kita tuh lockdown. Nah, pada saat itu kuliah itu kita dibuat online karena DTM sendiri kan vokasi, D4 banyak praktikumnya ya. Ya. Pada saat itu, oke, teori kita tetap dibuat online, tetapi waktu praktikum kita dibuatnya blended. Nah, di sini kalau sampai tanya gimana awal-awal, saya punya kesan bagus di awal-awal itu. Kenapa bagus? Kayak kebanyakan orang nih. Ya aku dari SMA masuk DTM tuh kayak masuk neraka gitu, beda lagi. Kenapa kesannya bagus dia? Padahal kan waktu itu COVID ya. Ya, nah, oke. Di sini aku benar-benar benar-benar salut, speechless lah sama masuk anak-anak DTM ini. Terutama ya waktu anak-anak di angkatan berbulu yang COVID itulah. Dimana waktu itu kan online kan Mas ya. Oke. Kuliahnya tuh kan kita online ya kan. Tapi di mana waktu 2020 awal semester 1 banyak teman-teman itu udah pada datang ke Jogja semua. Jadi kayak mereka itu bisa dikatakan kuliah, ya kan? Kuliah di nomor 2 kan. Yang pertama kumpul bersama. Walaupun waktu itu kita lockdown ya. Dan tadi kumpul bersama, kan kita tahu COVID itu kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Berarti istilahnya nih anak-anak DTM melanggar protokol kesehatan nih. Kita tetap pakai masker. Cuma saya salutnya di sini Mas. Kita kan dari berbagai nah ini salah satu anugerah masuk di DTM. Di angkatan situ ada orang Malaysia, ya kan, ada orang Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan ada orang dari pemain dari berbagai. Nah disitulah mereka itu tahu antusias yang masuk DTM. Waktu masuk DTM itu, walaupun kita tuh online, mereka datang ke Jogja semua. Kayak bener-bener kita jarang mas kumpul-kumpul, tapi kita itu waktu COVID itu kita tuh main nyambangin teman-teman, ya kan? Itu misalkan saya ke si A, kita kenalan, ya kan? Terus habis si A tetap nggak terlalu banyak sih kumpulnya tuh. Saya main ke si B, ke si C, begitupun. Dan saya lihat dari beberapa teman-teman gitu ngelakuin hal yang sama juga. Dari situlah saya kayak wow, ini benar-benar jurusan yang cocok banget buat gimana kita serawungnya oke. Oke, itu di awal. Di awal menurutnya cocok ya. Di awal menurutnya cocok. Disclaimer dulu nih. Di awal berjalannya waktu nih, mulai rasa ini enggak deh nih kayaknya nih. Ada nggak kayak gitu tuh? Oke, kalau mulai ses ya namanya kan awal itu kan memastikan ibaratnya orang kan nyari jati diri ya Mas ya. Ya secara sosial saya cocok banget. Saya kan background saya itu Mas, kalau boleh cerita saya kan SMA. Ya kan. SMA waktu itu di DTM di mata kuliah kerja bangku. Saya kan SMA ya kan. Ya di mana mesin itu kan kayak mungkin fisika matematika kan. Waktu kerja bangku, pikiran saya pada waktu itu buat bangku. Sama. Saya juga dari SMA. Sama ya? Saya dari SMA, masuk kerja bangku kayak kuliah ngapain ini? Datang pagi, ngikir, bawa besi. Tuh. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kita nanti masuk mesin ada mata kuliah kerja bangku tuh, kasih spill itu nggak buat bangku, nggak
Dan di situ aku inget banget praktik pertama mas, itu waktu COVID-19 kita dibuat apa namanya itu, dibuat blended, jadi dibuat kloter-kloteran. Jadi nanti orang 15 minggu ini, nanti 15-nya libur ganti 15 lain. Nah itu waktu puasa-puasa mas, aku dapat mata kerja bangga di situ. Suruh ngapa? Selama 1 minggu disuruh mikir. Iya, benar. Ya mungkin Waktu itu Mas Habib bikin apa tuh angkatan itu? Kayak buat dari besi gitu. Palu bukan palu. Bukan palu. Mungkin di angkatan saya palu ya. Iya. Karena di angkatan saya mungkin keterbatasan waktu, jadi waktu itu kita kayak buat suatu balon besi gitu, itu diratain. Tapi terus terang mas, seminggu itu mikir, sumpah rasanya. Makanya di situ saya merasa benar-benar, aduh kok kayak gini masuk apa mesinnya, ya kan? Tapi kembali lagi mas, karena waktu saya jenuh dan ternyata yang saya rasakan itu dirasakan teman-teman saya juga. Jadi setelah praktikum kita tuh kayak apa ya, saling curhat terkait gini-gini, kadang itu juga bisa ngubah ngerasani dosen ya. Karena itu kan kayak semua rasa dosen kan ya. Ini sih mas, kalau sama ya terkait apa tadi yang bisa kami bikin kita pasti awal-awal itu pasti ada juga, tapi mungkin sampai lulus ya. Alhamdulillah sampai lulus bisa menamatkan DTM gitu. DTM tamat berarti ya? DTM tamat ya? Alhamdulillah tepat waktu. Oke, berarti nih kan tadi balik lagi ke segmen dan tadi apa kita bahasnya tadi solid ya angkatannya ya. Apa sih momen-momen yang menurut Mas Habib oh solid nih angkatan gua nih, angkatan lain belum tentu nih solid ke gua. Apa sih momen apa sih yang bikin Mas Habib ngerasa kayak gitu sih gitu? Nah kalau kita ngomong solidaritas mas ya, kan mesin dimana dia udah solidaritas, ya kan? Solidaritas menurut saya kalau di DTM kacau. Kacaunya itu bukan berarti negatif, parah. Buat menjaga solid kalau kuliah nggak cuma di angkatanku ya. Oke. Dari angkatan-angkatan lain juga, karena memang secara kaderisasi kita memang diajarin buat namanya teman. Di sini kita sama-sama perantauan. Ya ibaratnya kalau misalkan teman kita sakit ya kita memang harus support. Misalkan teman kita butuh kesusahan kita harus support, ikut bahagia, kita juga harus bahagia. Jadi kalau kita ngomong solidaritas parah kacaunya itu kacau ke positif. Dimana kayak itu tadi masalah kita habis praktikum. Orang kan kalau mikirnya kuliah kan kayak kebayangan dulu waktu saya itu kuliah kayak hidup sendiri. Ya. Di DTM kuliah nggak ada mas. Jadi kita habis praktikum nih. Misalkan kan kalau di 4 banyak praktiknya. Oke, betul. Praktikum dari jam 8 sampai jam 4 ya. 4 sore. Di situ istirahat siang kita seminimal mungkin nyari makan di luar bareng-bareng motor 10. Itu bener-bener bareng-bareng. Itu mau makan apa tawuran mas motor bareng-bareng? Itu di situ kadang kalau lihat orang-orang lain kan itu kan lingkungan UGM ya. Ya kan kalau ngelihatnya ini orang udah gede-gede masih ngerombol-rombol kayak gini, malah cowok semua kan, DTM kan banyak cowok ya? Iya. Kalau boleh tahu angkatan mas, ceweknya ada berapa mas? Angkatan saya dari 123, ceweknya ada 6. Nah, masih lumayan. Itu kan? Oke. Apalagi waktu selesai praktik jam 4 itu kita nyari makan bareng-bareng juga. Nah ngomongin tempat makan tadi nih, berarti kan ada tempat-tempat yang teman-teman mas sama Mas Habib ini sering kunjungin atau punya tempat-tempat berkesan di area-area sekitar UGM. Nah apa sih tempat-tempat yang menurut Mas Habib tuh berkesan banget selama kuliah itu? Kalau tempat berkesan ya mas ya, saya yakin dari berbagai aku haus nih, yuk kopinya boleh masuk ini, ramah banget. Sumpah, kan hujan-hujan. Nah, gitu. Minuman kopi. Kasami mas ya? Iya, silakan. Tempat berkesan mas ya? Iya. Kalau tempat berkesan, saya yakin banyak angkatan yang sepakat sama saya. DTM. Apa tuh? Kalau boleh saya tebak apa tuh? Apa tuh? Coba tebak mas. Inisial deh, kasih inisial. Inisial ini aja. Angkringan. Ya pasti, udah pasti. Jogja.